Dalam harian pagi Pos Metro Padang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, merasa heran kenapa masih banyak masyarakat di Sumatera Barat yang tidak suka terhadap partai. Putri Presiden Soekarno itu mengaku kesulitan untuk memenangkan provinsi dan merebut hati masyarakat Sumbar. Padahal sang ayah sangat dekat dengan tokoh-tokoh nasionalis dari Tanah Minang seperti Bung Hatta, kata Megawati. Karena hal itu, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP, Puan Maharani berusaha merebut simpati masyarakat Sumbar dan menyampaikan harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Namun sayang, pernyataan Puan Maharani yang menyinggung Sumatera Barat dan Pancasila tidak diterima oleh masyarakat Sumbar. Sejumlah tokoh menyatakan keberatan dan mengkritik apa yang disampaikan Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno tersebut. Alhasil, pernyataan itu berbuntut pada nasib pencalonan pasangan Mulyadi Ali Muhyiddin. Namun, menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, sikap kepemimpinan Mulyadi tidak kokoh sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi. Pernyataan Puan Maharani untuk Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila memang menyisakan pertanyaan, apa maksud dari pernyataan tersebut? Mengingat orang Sumatera Barat mempunyai peran besar dalam mendirikan negara. 3 dari panitia 9 perumus Pancasila adalah orang Sumbar, seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Tokoh Minang juga berkontribusi menjadi pendiri bangsa dan penggagas Pancasila, seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka. Jadi, pernyataan Megawati dan putrinya, Puan Maharani, hanya memperjelas keambiguan makna Pancasilais yang digembar-gemborkan selama ini. Sepertinya jelas bahwa makna Pancasilais yang PDIP rumuskan adalah jika tidak mendukung PDIP, maka adalah sikap yang tidak Pancasilais. Sebagai masyarakat yang berpikir, tentu sikap masyarakat Minang saat ini sudah benar. Jika ditelisik lagi pernyataan Megawati dan putrinya, Puan Maharani ibarat senjata makan tuan. Maksud hati ingin menuai simpati, tapi justru berbuntut panjang dan menimbulkan reaksi. Jelas yang mereka inginkan adalah simpati warga Minang. Karena jika kita lihat fakta, masyarakat Sumbar dengan PDIP sepanjang sejarah setelah Orde Baru saat pemilu tak pernah ada tempat di hatinya masyarakat Minang. Beginilah yang terjadi jika partai politik yang ada tidak berlandaskan akidah Islam. Dalam sistem demokrasi, berkumpulnya orang-orang membentuk partai politik hanya berlandaskan manfaat. Jika tidak mendapatkannya, maka akan dibuang atau bisa juga berpindah hati jika tak lagi memperoleh manfaat. Tak dapat disangkal lagi bahwa gaya politik ala demokrasi kapitalis penuh tipu-tipu, pencitraan, dan trik-trik kotor. Segala cara dilakukan demi memenangi kekuasaan, kepentingan pribadi, dan kelompok menjadi hal yang diutamakan. Parpol dan elit partai dalam politik demokrasi tak nampak serius berikhtiar melakukan pencerdasan umat dan cenderung menyakiti hati umat. Bahkan bisa saling serang antara sesama partai politik. Yang penting bagaimana bisa menang. Dalam sistem Islam yaitu khilafah, keberadaan suatu partai politik dalam negara adalah sebagai partai dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini dengan tegas Allah memerintahkan adanya kelompok yang terorganisasi untuk menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat
maupun negara. Partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam dan menjadikan akidah Islam sebagai kaidah berfikirnya dan sebagai pengikat di antara anggota partainya. Partai politik yang seperti inilah yang dibutuhkan umat sekarang ini, memberikan kesadaran kepada umat tentang Islam yang sebenarnya, melakukan aktivitas politik seperti perjuangan politik yang dicontohkan Rasulullah yang penuh keyakinan, marwah, elegan, dan mencerdaskan. Dengan demikian, aktivitas politik yang dilakukan oleh parpol dan elit partai didedikasikan untuk kepentingan umat dan kemuliaan risalah Islam. Dan inilah yang semestinya melekat pada para pelaku politik. Wallahu a'lam bishawab.